Salam TITB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, market update minggu ketiga Agustus 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Spekulasi terhadap aksi pengurangan stimulus moneter alias tapering oleh Bank Sentral Amerika Serikat terus menjadi fokus utama investor di paruh kedua tahun ini. Terlebih dengan rilis inflasi CPI Amerika Serikat di minggu lalu yang naik ke level 5,4% di bulan Juli, jauh di atas target 2% The Fed, semakin memajukan ekspektasi pasar untuk diberlakukannya aksi tapering tersebut. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 26, grup kami mengantisipasi bahwa The Fed baru akan memulai aksi taperingnya di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, dan hanya akan mulai meningkatkan suku bunga acuannya pada semester kedua 2023 nanti. Sehingga menjadi menarik untuk diperhatikan adalah apakah Indonesia siap menghadapi episode taper kali ini. Akankah harga aset investasi dalam negeri seperti saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah bergejolak seperti yang terjadi pada episode taper tantrum 2013 silam? Menjadi berita positif adalah fakta bahwa ketahanan eksternal Indonesia kini lebih suportif dalam menghadapi potensi tapering oleh The Fed, khususnya jika dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. Pertama, adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Menilik defisit transaksi berjalan Indonesia yang tercatat hanya sebesar 0,4% terhadap PDB di kuartal pertama tahun ini, posisi defisit tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan defisit 3,2% terhadap PDB pada 2013 silam. Defisit transaksi berjalan ini pun diantisipasi akan tetap berada di level yang cukup rendah di sisa tahun ini, sebagian ditopang oleh neraca dagang Indonesia yang terus mencatat surplus dalam 14 bulan terakhir. Defisit transaksi berjalan yang lebih kecil ini mengisyaratkan bahwa prospek tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun akan relatif terkendali ke depannya. Kedua, adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang kini berada di level yang cukup tinggi, yaitu cukup untuk pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dibandingkan dengan hanya 5,4 bulan per akhir 2013 lalu. Tentunya, semakin tinggi cadangan devisa, maka semakin besar kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Faktor berikutnya adalah porsi kepemilikan investor asing di pasar modal dalam negeri. Terhadap pasar obligasi misalnya, porsi kepemilikan asing kini berada di level 22,6%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 36% pada 2013 lalu. Di bursa saham pun, tren yang sama turut terjadi, dengan kepemilikan asing kini di kisaran 41%, lebih rendah jika dibandingkan dengan lebih dari 50% pada 2013 lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi fluktuasi di pasar modal domestik dari kemungkinan akan terjadinya capital outflows akan cukup terkendali. Terlebih, dengan masih tingginya likuiditas di pasar yang disertai dengan terus bertambahnya jumlah investor domestik, tentu menjadi faktor positif terhadap prospek aset-aset dalam negeri ke depannya. Dan yang terakhir adalah masih cukup menariknya tingkat imbal hasil real di pasar surat utang pemerintah Indonesia, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang sama. Misalnya, dengan inflasi Indonesia yang saat ini di kisaran 1,5%, serta imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang berada di kisaran 6,3%, maka terdapat real yield di atas 4% yang tentunya cukup atraktif, sehingga suportif terhadap upaya menarik dana investor menuju pasar obligasi. Narasi serupa pun dapat dikatakan terhadap pasar saham, khususnya di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi, serta rencana IPO oleh beberapa perusahaan ternama dalam negeri. Maka secara keseluruhan, pasar keuangan dalam negeri pun diantisipasi akan lebih siap, lebih tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya terhadap prospek tapering oleh The Fed ke depannya. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini,
Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth audit berikutnya di minggu depan. Salam TITB.